Kalau kami tidak benar, salah, berkhianat, rakyat yang akan menghukum kami. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Masalah yang Bapak tanyakan agak tendensius. Kenapa yang 13 orang hilang pada saat itu ditanya kepada saya? Itu tendensius, Pak Ganjar, ya. Itu tendensius. Dan wakil Bapak yang mengurus ini selama ini. Jadi kalau memang keputusannya mengadakan pengadilan HAM, ya kita adakan pengadilan HAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herzbuna Arif dari Forum News Network. Debat perdana 3 kandidat capres sudah 2 hari berlalu. Namun kalau Anda sempat melongo atau bahkan Anda yang aktif di media sosial, perang pro kontra hasil debat itu masih terus berlanjut. Ini yang berkali-kali saya sebutkan bahwa dampak debat yang selama ini disebutkan tidak berpengaruh terhadap elektoral pasangan itu sekarang berubah dengan adanya media sosial ini, karena amplifikasinya ini luar biasa di media sosial. Saya perkirakan sepanjang pekan ini hal itu masih akan terus berlangsung, kecuali kalau ada momen baru yang lebih kuat atau ada kecelakaan, ada blunder baru yang lebih kuat, itu pasti akan tergantikan ya isunya. Nah, kalau yang tagar-tagar begini ini biasanya kemudian muncul istilah atau akronim dalam bentuk tagar baru, pengembangan dari tagar lama. Misalnya ya, kemarin kan yang digoreng habis itu adalah salah ucapan dari Gibran Rakabuming soal asam folat menjadi asam sulfat. Sekarang ini akronimnya menjadi Samsul, dari asam sulfat. Orang yang tidak aktif di media sosial seperti saya, ini kan maklumlah orang seperti saya ini ada generasi kolonial gitu ya, bukan generasi digital. Atau ya kalau mau dianggap agak ngepaham di digital ya disebut migran digital gitu ya. Itu bisa terkaget-kaget dan bingung karena pasti nggak paham maksudnya kalau tidak dijelaskan. Pagi ini, hari Kamis 14 Desember 2023, ketika melongok platform X, itu tagar Prabowo tengah menjadi trending untuk kategori politik. Dia bertengger dia itu maksudnya tagar Prabowo ya, di puncak trending topik. Bisa diduga ini adalah hasil kerja keras dari tim medsos dan buzzer paslon nomor 2 Prabowo Gibran. Ini karena Prabowo memang dihajar habis oleh netizen sebelumnya dengan tagar Wowo, emosian, dan beberapa tagar lainnya. Selain itu sebelumnya tagar paslon 1 juga sempat bertengger di trending topic setelah usai debat karena performance dari Anies Baswedan dinilai terbaik dan paling unggul. Bukan hanya menjadi trending topik paslon 1 dan Anies unggul di sejumlah polling, jajak pendapat dan juga ini di Google Trend ya. Jadi memang apa ya seperti ini seperti air bah ya. Kita kalau tidak terbiasa mengikuti akan terkaget-kaget dengan arus dan perubahan yang terjadi setiap saat di media sosial itu. Nah, di media sosial seperti dipantau oleh drone emprit ini mesin pencari percakapan di media sosial yang digawangi oleh Dr. Ismail Fahmi ya. Anies itu mendapat sentimen positif paling tinggi. Tapi itu juga dia mendapat sentimen negatif yang lumayan gede. Jadi ini terlihat sekali ini perang antar pegiat dunia maya dan buzzer ini, dan hal itu bisa diidentifikasi kok dengan klaster-klasternya dan kemudian siapa yang paling banyak mencuit dan siapa paling banyak followernya dan apa backgroundnya yang mencuitkan itu bisa terlihat jelas di peta yang dibuat oleh drone emprit ini. Mengapa muncul tagar Wowo dan emosi ya? Kalau saya amati setidaknya ada 3 momen lah yang sangat menonjol dan menunjukkan Prabowo nggak gemoy-gemoy lagi dan kembali ke watak asalnya yang temperamental atau oleh netizen sering disebut sebagai emosian. Yang pertama itu saat Prabowo ditanya oleh Anies mengapa tetap memaksakan Gibran sebagai calon wakil presidennya
Padahal MK sudah memutuskan menghukum Paman Gibran, yakni Ketua MK waktu itu Anwar Usman, melakukan pelanggaran etik berat karena meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden dengan mengubah norma undang-undang pemilu. Harusnya kalau memang etika yang masih dijunjung tinggi oleh Prabowo, ya dibatalkan pencalonan dari Gibran. Itu kira-kira maksudnya dari Anies Baswedan. Momen kedua ini masih dari Anies. Ini ketika Prabowo ditanya soal penguatan demokrasi. ini apa? Menurut saya apa ya? Ini salah satu yang terbaik gitu ya. Terbaik kedua yang momennya gitu ya. Dan momen yang ketiga itu saat Prabowo ditanya oleh paslon nomor 3 Ganjar Pranowo soal penegakan HAM dan lokasi kuburan 13 aktivis yang sampai sekarang tidak jelas ujung limbahnya. Sekarang saya ajak Anda kembali menyimak momen ketika Prabowo ditanya soal Gibran. Dalam momen ini bukan hanya Prabowo yang emosi, tapi Gibran juga terlihat sangat panik dan sampai harus menjadi cheerleaders, pemandu sorak bagi Prabowo. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November, karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan ya waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini. Intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Para penang, Mas Anies, Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Baik. Waktu Anda habis, Bapak, dan selanjutnya kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 2. Waktu Bapak 1 menit. Dimulai dari sekarang. Fenomena ordal ini menyebalkan. Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal.
Mau ikut kesebelasan ada ordalnya. Mau masuk jadi guru ordal. Mau daftar sekolah ada ordal. Mau dapat tiket untuk konser ada ordal. Ada ordal di mana-mana yang membuat meritokratik nggak berjalan. Yang membuat etika luntur. Dan ketika fenomena ordal itu bukan hanya di masyarakat, tapi di proses yang paling puncak terjadi ordal, maka rakyat kebanyakan, dan ini saya rasakan beberapa waktu yang lalu, beberapa orang guru berjumpa dengan saya dan mereka mengatakan, Pak, di tempat kami pengangkatan guru-guru itu mendasarkan ordal. Kalau tidak ada ordal, nggak bisa jadi guru, nggak bisa diangkat. Lalu apa jawabannya? Atasan saya bilang, wong yang di Jakarta aja pakai ordal, kenapa kita di bawah tidak boleh pakai ordal? Negeri ini rusak apabila tatanan itu hilang. Habis. Ya. Sekarang kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menanggapi tanggapan dari calon presiden nomor urut 1. Waktunya 1 menit dari sekarang. Mas Anies. Dalam demokrasi, kekuasaan tertinggi ada di rakyat. Hakim yang tertinggi adalah rakyat. Tanggal 14 Februari, rakyat yang akan mengambil keputusan. Kalau kami tidak benar, salah, berkhianat, rakyat yang akan menghukum kami. Waktu masih ada, Bapak? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Waktu Anda habis, Bapak, dan Seru ya momen tadi. Kalau diminta memilih, saya akan menjadikan momen tersebut sebagai the best of the best. Nah, sekarang kita simak soal ketika Prabowo ditanya soal penguatan demokrasi dan sampai membawa-bawa cerita lama bahwa Anies bisa jadi gubernur itu karena diusung oleh Prabowo. Saya rasa lebih dari sekedar partai politik. Rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi. Itu jauh lebih luas dari sekedar partai politik. Ketika kita bicara demokrasi, minimal ada 3. Minimal 3 nih. 1 adalah adanya kebebasan berbicara. Yang kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Yang ketiga, adanya proses pemilu, proses pilpres yang netral, yang transparan, jujur, adil. 3. Dan kalau kita saksikan akhir-akhir ini, 2 ini mengalami problem. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Bahkan pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik, misalnya Undang-Undang ITE atau pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Itu semua membuat kebebasan berbicara menjadi terganggu. Yang kedua, oposisi, kita saksikan minim sekali adanya oposisi selama ini. Dan sekarang ujiannya adalah besok. Bisakah pemilu diselenggarakan dengan netralitas, dengan adil, dengan jujur? Ini ujian ketiga. Jadi, persoalan demokrasi kita lebih luas dari segala persoalan kepada partai politik. Nah, bagaimana untuk partai politik sendiri? Partai politik perlu mengembalikan kepercayaan. Tapi di sini ada peran negara. Menurut saya salah satu masalah yang mendasar partai politik ini memerlukan biaya. Dan biaya politik selama ini tidak pernah diperhatikan di dalam proses politik. Untuk kampanye, untuk operasional partai, semua ada biayanya. Sudah saatnya pembiayaan politik itu dihitung dengan benar. Ada transparansi, sehingga rakyat pun melihat ini institusi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi salah satu reformnya adalah reform pembiayaan politik oleh partai politik. Terima kasih. baik. Waktu sudah habis, terima kasih. Kini kami persilakan calon presiden nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 1. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Mas Anies, Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih
jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang. Bapak Prabowo. Baik, para pendukung kami mohon. Sekarang saya ajak Anda untuk menyimak momen yang ketiga. Ini yang ditanya oleh Ganjar soal penegakan hukum HAM dan kuburan para aktivis. Ini juga momen yang nggak bosan untuk ditonton berkali-kali. Pak Prabowo, karena nomor 2, saya pertanyaannya 2. Ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang sudah dikeluarkan mulai dari peristiwa 65, penembakan misterius, Talang Sari, penghilangan paksa sampai Wamena. Dan saya ingatkan tahun 2009, DPR sudah mengeluarkan 4 rekomendasi pada saat itu kepada Presiden. 1, membentuk pengadilan HAM ad hoc. Yang kedua, menemukan 13 korban penghilangan paksa. Yang keempat, memberikan kompensasi dan pemulihan. Dan yang keempat, meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan. Pertanyaan saja 2. Kalau Bapak ada di situ, apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR? Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Saya persilakan. Waktunya dari sekarang. Pak Ganjar tadi justru Anda sebut tahun 2009 kan? Ya. Jadi sekian tahun yang lalu kan? Betul. Dan masalah ini ditangani justru oleh wakil presiden Anda. Ya. Ya. Jadi apalagi mau ditanya kepada saya? Saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya. Saya sudah jawab berkali-kali. Tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu. Bapak tahu data nggak? Bapak tanya ke Kapolda, tahun ini berapa orang hilang di DKI? Tahun ini, ya, ada mayat yang diketemukan baru beberapa hari yang lalu dan sebagainya. Come on, Mas Ganjar. Ya, jadi saya tadi katakan, saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela hak asasi manusia. Nyatanya orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol, yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya membela saya, saudara sekalian. Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar, ya. Menurut saya, ya. Saya kira begitu jawaban saya. Masih ada waktu, Bapak. Kedua, Pak. Akan menambahkan? Cukup. Cukup, baik. Dan selanjutnya kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 2. Waktu Bapak 1 menit, dimulai dari sekarang. Prabowo ini punya ketegasan yang luar biasa. Luar biasa. Tapi sayang pada 2 jawaban ini sama sekali tidak punya ketegasan itu. Kenapa saya sampaikan? Pertanyaan saya sebenarnya 1. Apakah kalau Bapak jadi presiden akan membuat pengadilan HAM? Pertanyaan nomor kedua, apakah Bapak bisa menemukan, menunjukkan, membantu pada keluarga agar kemudian mereka bisa berziarah? 2 ini sama-sama tidak dijawab. Maka kalau kemudian saya boleh meminta, kalau saya jadi presiden, Pak, saya akan bereskan ini, Pak. Agar kemudian dalam kontestasi pilpres berikutnya, ini tidak akan muncul lagi karena presidennya tegas menuntaskan pekerjaan itu pada eranya. Terima kasih. Waktunya masih ada, Bapak? Cukup.
Cukup. Baik, kita berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menanggapi tanggapan dari calon presiden nomor urut 3. Waktunya 1 menit dari sekarang. Loh, kok dibilang saya tidak tegas? Saya tegas akan menegakkan hak asasi manusia. Masalah yang Bapak tanyakan agak tendensius. Kenapa yang 13 orang hilang pada saat itu ditanya kepada saya? Itu tendensius, Pak Ganjar, ya. Itu tendensius. Dan wakil Bapak yang mengurus ini selama ini. Jadi kalau memang keputusannya mengadakan pengadilan HAM, ya kita adakan pengadilan HAM. Tidak ada masalah. Ya. Baik. Sudah, Pak? Masih ada waktunya, Pak? Sudah cukup, Ya. Pak Prabowo? Namanya usaha. Untung ya debatnya kemarin itu tidak ada podiumnya ya. Di media sosial sekarang ramai banget ada meme itu disebutkan bahwa kalau ada podium pasti sudah digebrak oleh Prabowo. Ini memang khas dari Pak Prabowo ya. Ketika pidato pada kalau nggak salah ini kampanye Pilpres 2019 ya, ketika dia menggebrak-gebrak meja, dan itu sampai sekarang masih terus muncul videonya. Ini saya kira mungkin disebut sebagai best moment juga ya. Dan saya perkirakan ini juga nanti beberapa konten ini, beberapa momen ketika Prabowo emosi ketika ditanya oleh Anies maupun Ganjar juga bakal jadi trending, bakal terus menerus muncul sampai saya tidak tahu sampai berapa lama gitu. Nah, di luar momen-momen di atas, kita sesungguhnya menangkap ada peristiwa politik tersembunyi di bawah permukaan itu. Saya tidak tahu apakah by design atau tidak, itu apakah sekarang sudah berjalan atau berhenti di tengah jalan. Paslon nomor 1 Anies Muhaimin, dan paslon nomor 3 Ganjar Mahfud tampaknya menjadikan paslon nomor 2 Prabowo Gibran itu sekarang ini sebagai musuh bersama, atau sering disebut sebagai, kalau dalam istilah bahasa Inggris, sebagai common enemy. Kelihatan sekali kalau berlaku ada gium, my enemy's enemy is my friend. Musuh saya adalah temanku. Soal itu sesungguhnya pernah disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto bahwa mereka, maksudnya tim dari paslon Ganjar Mahfud itu tengah menjalin komunikasi dengan tim Amin untuk melawan kecurangan yang dilakukan oleh rezim penguasa. Ya, ini tentu maksudnya adalah mendukung pasangan Prabowo Gibran. Di panggung Anies dan Ganjar seolah tadi itu tahu sama tahu, tidak ada pertanyaan yang terlalu keras dan menyudutkan di antara mereka. Sinyal di panggung debat dan pernyataan Hasto tadi jangan dianggap sepele. Bisa jadi itu merupakan embrio atau jangan-jangan sudah ada kesepakatan kerjasama politik di antara keduanya. Dalam politik memang nggak boleh baper, emosian, semua musuh kemudian harus dihajar. Kalau Anda tidak terlampau kuat gitu, atau kekuatan Anda sedang-sedang saja, pilih medan tempur dan lawan mana yang Anda bisa kalahkan. Kalau lawan terlalu berat, ya Anda harus mencari teman aliansi gitu ya untuk melawannya, jangan kemudian malah saling bermusuhan. Karena kalau kelompok yang lemah ini saling bermusuhan, ya kelompok yang kuat yang akan diuntungkan. Saya menggunakan term lemah dan kuat itu ya karena kita sama-sama tahu bahwa pasangan Prabowo Gibran ini kan didukung oleh mesin kekuasaan, oleh lembaga survei, lebih sumber daya uang, sumber daya APBN yang juga luar biasa besar. Jadi silakan saja dilakukan aliansi-aliansi semacam itu. Kepentingannya bisa taktis untuk jangka pendek, dan kalau bisa ya jangka panjang, why not gitu. Negara ini saya kira terlalu besar untuk diurus sendirian, dan sejak awal kan para founding parent kita sudah menyadari selain ini wilayah yang sangat luas, penduduknya besar, kemudian suku-sukunya macam-macam, dan juga agamanya beragam. Bangsa kita ini sangat majemuk. Jadi jangan terlalu kemaruk rakus untuk mau mengambil semua bagian negara ini. Dan itu yang terjadi selama ini. Kenapa kan kemudian negara ini jadi kacau balau? Karena ada satu kelompok kecil yang sering disebut sebagai oligarki ingin menguasai semua sumber-sumber daya ekonomi di negeri ini, dan caranya antara lain mereka kemudian menernakkan para penguasa yang mereka bisa kendalikan. Hasilnya ya seperti sekarang yang terjadi ini. Dan proses itu kelihatannya kembali diuji coba dengan pasangan Prabowo dan Gibran. Saya Herzubun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.